berjumpa dalam Renungan Harian Provinsi MSI Indonesia, Rabu 3 Juli 2024. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini bersama dengan Gereja Universal kita merayakan Pesta Santo Thomas Rasul. Kira-kira apa yang terbesit dalam pikiran kita ketika kita mendengar Santo Thomas Rasul? Ya, tentunya peristiwa di mana Thomas tidak percaya akan berita tentang kebangkitan Tuhan. Bacaan Injil yang disajikan pada hari ini juga berkisah tentang kisah tersebut. Ketika para murid yang lain mengatakan bahwa mereka melihat Tuhan kepada Thomas, spontan Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak percaya." 8 hari kemudian Yesus hadir di tengah-tengah para murid, dan di situ hadir juga Thomas. Thomas lalu disuruh oleh Yesus untuk menaruh jarinya ke dalam lambung dan tangan Yesus. Seketika itu juga Thomas percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, kita melihat bahwa sikap Thomas agak skeptis atau tidak percaya akan berita tentang kebangkitan Tuhan. Dan ia spontan meminta tanda, meminta bukti bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit dan hadir di tengah-tengah para murid. Tipe manusia seperti Thomas mungkin menjadi gambaran manusia modern yang seringkali meminta tanda dan bukti akan kehadiran Tuhan. Banyak orang, mungkin kita sendiri, seringkali kita berada dalam fase di mana kita mau supaya Tuhan memberikan tanda dan bukti. Atau dalam bentuk yang lain, kita seringkali dalam doa-doa kita, dalam persekutuan, kita meminta mujizat, tanda dari Tuhan. Kalau tidak ada tanda, kalau tidak ada mujizat, maka Tuhan tidak sungguh-sungguh bekerja, atau bahkan Tuhan sungguh-sungguh tidak hadir. Padahal di akhir dari bacaan Injil hari ini, Yesus berkata, "Berbahagialah kalian yang tidak melihat namun percaya." Yesus mau menegaskan bahwa apa yang telah Ia janjikan sungguh-sungguh Ia laksanakan. Ia menjanjikan kepada para murid bahwa Ia akan kembali dan hadir di tengah-tengah mereka. Dan demikian itulah yang terjadi. Saudara-saudariku yang terkasih, dari peristiwa Thomas ini kita belajar supaya sekali-kali kita tidak perlu khawatir, tidak takut akan dunia ini selagi kita masih menaruh harapan kepada Tuhan. Kita semua diajak untuk selalu beriman kepada Tuhan. Kita selalu diteguhkan oleh peristiwa-peristiwa yang kita dengarkan dalam Injil yang menunjukkan bahwa Yesus selalu menjawab kekhawatiran, ketakutan dari para murid dengan Ia sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Oleh sebab itu, kita juga meminta kepada Tuhan supaya Ia selalu hadir dalam hidup kita. Mungkin tidak secara fisik atau secara kasat mata, tetapi Yesus hadir lewat peristiwa-peristiwa hidup kita yang mau menunjukkan betapa besar kuasa-Nya. Apa yang dilakukan Thomas juga mungkin kita bisa belajar darinya tentang bagaimana kita selalu mempertanyakan iman kita, menguji iman kita. Ada saat-saat di mana kita perlu untuk bertanya tentang iman kita. Apakah saya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apa yang saya pahami tentang Kristus? Apa yang saya pahami tentang gereja? Apa yang saya pahami tentang Allah Tritunggal? Sebab dengan bertanya demikian, kita akan semakin dipacu untuk menggali lebih dalam kekayaan misteri iman kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari
kita selalu berdoa kepada Tuhan. Untuk pertama, iman kita selalu ditambahkan dan dikuatkan. Dan yang kedua, kita selalu tergerak untuk mendalami iman kita dengan membaca kitab suci, dengan merenungkannya, dengan mengikut ekaristi, dengan berdoa, devosi, dan lain sebagainya. Semoga dengan itu kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena Tuhan Yesus akan selalu hadir untuk kita. Tuhan memberkati kita semua.